brand, mileage, ya. Kemudian ada call price. Ini adalah untuk targetnya nih. Jadi kalau supposed learning itu intinya harus ada targetnya. Ada variabel independen yang ini, dependen yang ini. Ya. Jadi nanti kalau nggak salah saya akan menggunakan salah satu di antara di Sentry sama NetBias untuk membuat model ini. Jadi nanti Anda UTS-nya itu saya ngasih gambar ini. Nanti Anda buat hitung membuat model yang dari sini ini variabel dependennya. Jadi untuk year make-nya Anda membuat record, kalau nggak salah saya di sana itu ngisi 20 record. Jadi Anda memasukkan recordnya 20, year make kan berarti kan tahun pembuatan. Misalkan tahun pembuatnya 98, 2002. Nah, untuk harganya Anda bisa melakukan beberapa harga, misalkan cuma 2 harga deh misalkan ya. Ada 50.000 atau 70.000 misalkan, 70 juta misalnya. Ya Anda nggak terlalu banyak di ininya, di kayak tadi kemarin ya dan tidak gitu ya, biar nggak susah. Nanti Anda buat sendiri. Nanti soalnya yang pertama itu buat table dari sini ya, dari X dan Y ini ya, atribut 4 ini. Kemudian nanti di kedua itu Anda hitungan manualnya menggunakan Excel ya, saya tentuin kalau nggak ada Sentry atau NetBias. Kemudian yang 3 pakai ngoding pakai Python. Jadi Anda bisa disiapin dari sekarang biar nanti pas UTS nggak bingung gitu ya. Nah itu saya kasih kisi-kisinya untuk UAS besok. Oke, kita lanjut yang namanya ke NetBias. Jadi NetBias itu termasuk model di machine learning itu untuk yang namanya termasuk dalam kategori yang namanya supervised learning ya. Artinya pembelajaran yang diawasi, artinya ada targetnya yang seperti saya tadi dikemukakan. Jadi dia punya yang namanya atribut ini mempengaruhi dari hasil yang ini. Jadi ada targetnya. Kalau yang Kak Min nanti yang selanjutnya setelah UTS yang untuk clustering itu, nah dia nggak ada tujuannya, nggak diawasi nantinya ya. Itu nggak ada targetnya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Saya nanti akan nanya-nanya karena minggu depan kuis ya. Saya akan nanya-nanya sekarang. Misalkan ini apa namanya gitu ya. Saya mengetes kenapa. Saya kemarin kenapa akhirnya saya hari ini jadi online. Biasanya kan awal saya dibilang dari kemarin kuliah itu wajibnya di Bayangkara itu 4 kali pertemuan untuk online seperti ini. Itu dua sebelum UTS dan setelah UAS. Nah tadinya saya mau cuma 2, cuman lihat ininya banyaknya ngetes sampai di mana gitu. Kadang-kadang kan nggak dibaca. Saya punya upload YouTube pun juga kadang nggak, anak-anak teman nggak dilihat. Ngetes pun juga ada anak hanya lihat-lihat gitu, dibaca tidak gitu ya. Nah segitu akhirnya saya memutuskan udah online aja deh gitu untuk hari ini. Karena saya kebetulan juga ini lagi di kampus Mitra Karya, habis ngajar juga. Kalau di sini kan online kuliahnya, kadang online, kadang offline ya, seminggu. Oke, kita next lagi. Kemudian sama di sini dia ada yang namanya menggunakan yang namanya independen, variabel independen dan dependen. Dependen itu artinya variabel yang terikat, yang tidak berubah ya. Artinya dependen itu dipengaruhi sama independen. Contohnya yang tadi ini tuh mempengaruhi dari yang atribut ini mempengaruhi lah harga mobilnya gitu ya. Nah, kemarin tuh contohnya yang yang cuaca hujan, kemudian kelembaban tinggi gitu ya, berangin tidak, apakah main tenis. Nah seperti itu kan itunya. Jadi dari atribut itu ditentukan, dari record itu akan akan muncul suatu keputusan gitu. Nah seperti itu sih. Nah gunanya ya machine learning. Ya, misalkan dari beberapa penyusuran orang-orang di YouTube misalnya penyusuran beberapa orang memilih membuka video, kemudian nanti ada rekomendasi prediksi ya orang suka yang seperti ini gitu ya. Itu gunanya. Kemudian algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik ya. Jadi dia ditemukan Thomas Bayes, makanya namanya NetBias. Ya, nah dia di algoritma ini Anda harus sebenarnya ini udah ada belajar di probabilitas. Mungkin ada mata kuliah sih probabilitas dan statistik gitu ya. Dan Anda udah pernah belajar di sebuah mata kuliah sebelumnya di probabilitas.
itu ada peluang ya, seberapa peluang, kemudian itu statistiknya berada di mana. Kemudian net bias ini sering digunakan contohnya dalam kalkulasi dokumen, kemudian dari deteksi spam, filter spam, atau menentukan yang namanya barang-barang yang rusak misalkan. Kalau saya sih rekomendasikan ke anda kalau misalkan Anda mempunyai kesulitan dalam dalam mengoding, dalam mau membuat aplikasi. Kan rata-rata kalau teman-teman itu kalau yang namanya ini ya, kalau yang namanya skripsi rata-rata buat aplikasi gitu. Ya, kalau misalkan akhirnya gimana? Yang kurang jago di aplikasi akhirnya beli ke orang lain gitu ya, beli aplikasi gitu ya. Nah, kalau saya sih rekomendasikan kalau Anda misalkan ada kekurangan di situ. Kalau di machine learning, kalau Anda di data kan nggak terlalu ini ya. Anda misalkan punya di perusahaannya punya data penjualan, ya Anda nanti tinggal main pakai algoritma apa. Contohnya kalau misalkan sebab akibat kan masih jelasin a priori. Misal kalau untuk klasifikasi pakai decision tree, hitung aja di itu datanya. Pakai Excel kan nanti diambil sama Python kan. Nah, tinggal dibuat model aja gitu. Yang penting dari permasalahan sampai outputnya hasilnya betul gitu. Jadi nggak usah capek-capek aplikasi terus gitu. Karena kan di penelitian pun juga sekarang lebih cenderung ke machine learning gitu. Nah itu kalau misalnya Anda nggak Pak, karena nanti di tugas akhirnya itu akan seperti ini di saya. Dan nanti akan di kelompok itu akan membuat beberapa kasus. Nanti di kelompok dikasih, misalkan satu kelompok membuat penentuan mahasiswa dropout di Bayangkara misalkan ya. Nah, nanti saya kasih itunya atribut datasetnya, nanti Anda tinggal membuat modelnya, misalkan kalau verifikasi pakai decision tree atau net bias atau spot percent mesin atau neural network dan sebagainya. Nah, seperti itu biar Anda belajar, jadi nggak cuma hanya teori gitu pakai di latihan-latihan doang, tapi langsung dipakai gitu ya. Nah, di sini contoh kasus misalkan terdapat ingin diketahui apa suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan net bias. Jadi saya langsung ininya ya, langsung ke praktikumnya ya. Kemudian di sini untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan yang telah dihimpun 10 aturan. Ya. Jadi nanti ketika Anda nyari suatu masalah, membuat nanti kalau Anda di suatu perusahaan atau suatu objek membuat penelitian di bidang machine learning misalkan ya, skripsinya, ya lihat di kondisi masalahnya. Kalau di contoh ini masalahnya tadi untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan rumah. Jadi ininya jadi targetnya gitu ya. Targetnya itu mendirikan rumah dari beberapa himpunan 10 artinya ada 10 record gitu ya. 10 record artinya kan ada aturan. Beberapa atribut, misalkan 3 atribut, ya hasilnya kan jadi mendirikan rumah gitu ya. Nah, di sini yang saya contoh di sini, ini ada 4 atribut yang digunakan, yaitu harga tanah, per meter persegi, contohnya pakai 1, jarak daerah, kemudian ada tidaknya angkutan umum, dan untuk putusannya untuk targetnya. Yang sampai sini, ini termasuk variabel X ya, independen. Yang ini variabel yang dependent atau Y biasanya disimbolkan. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang Y-nya. Ya, sama seperti ini. Ya, jadi yang ini untuk X, atributnya, baru ini untuk Y-nya. Ya, seperti ini. Ini itu saya pakai Excel ya. Kemudian, nah ini akhirnya Anda nanti UT seperti ini buat. Dari year max, kemudian ya. Nanti di sini price-nya. Jadi Anda karena kalau buat 20 record kan ada 20 aturan. Nah, ini ada 10 nih. Jadi otomatis ada 10 aturan. Ini aturan. Misalkan nih kalau harga tanah murah, jarak dari pusat kota dekat, ada angkutan umum tidak, dipilihnya apakah mendirikan perumahannya ya gitu ya. Targetnya ya gitu kan. Jika yang namanya harga rumah sedang, jarak kota jarak dari pusat kota kemudian dekat, ada anggota umum tidak, maka perumahan didirikan gitu ya, kan ya itu ya. Nah, itu aturan. Jadi dari beberapa record itu, dari beberapa ini akan menentukan hasil yang di dependen ini gitu, di keputusan ini. Nah, jadi semuanya dari record. Nah, untuk net bias itu hampir mirip aja sama ini gitu, sama yang namanya ketika Anda di decision tree kemarin. Jadi akan menentukan jumlahnya sama,
nanti dihitung berdasarkan misalkan ya, sama aja ini harga tanah dulu diambil ya, saya di sini ya, kita biar jelas pakai Excel aja nih, Excel saya. Kita balik ke sini ya. Nah di sini apa namanya, ada harga rumah yang tadi ini ya, harga rumah, jarak, angkutan, target. Nah sama kayak kita di Sentri ya, untuk peluang ya, probabilitas itu di sini, ini rumusnya saya ini. Kemudian ya Anda dibuat seperti ini, harga tanah, jarak, angkutan. Nah, buat lagi sama setiap atribut recordnya diambil apa namanya, misalkan yang rumah dibagi seperti di sini kemarin, murah untuk yang ya berapa. Nah, ini murah, ya-nya yang murah, yang ya ada berapa? Anda hitung, ini murah 1, kemudian murah yang ya 2 ya, ini 2. Kemudian yang tidak berapa? Yang tidak, Anda lihat yang murahnya. Yang murah, yang tidak. Oke, ada berapa? Ini 1 ya. Nah, 1. Nah, total yang ini, yang murah, sedang, mahal, itu akan totalnya, jumlahnya harus, apa namanya, dari ya dan tidak harus ada 10 record gitu. Ya, ini kan tambah-tambah ini. Ini ada 5, yang ini 5, ini 10. Nah, untuk yang ininya, probabilitas itu artinya sebagai apa, peluangnya. Peluang untuk yang namanya ya, peluangnya tidak ada berapa. Nah, ini dapat dari mana? 2,5. Ya, 2,5 kan dari ya ini nih 5 totalnya. Jadi dari peluang untuk murah per 5 kali frekuensi ya, kemunculan gitu kan. Kalau ini kan pakai kejadian kan. Peluangnya gimana? Jadi tinggal Anda dibagi aja gitu. Kalau yang murah misalkan 2 dibagi 5. Ya, 2,5 dibagi 5. Kemudian kalau Anda dihitung pakai Excel gini ya, kalau misalnya gini. Misalkan saya di sini ada 2 apa namanya, 25. Nah, ini aja ya, 2/5. Kemudian 2/5 juga ya, 2/5. Kemudian di sini ada 1/5. Ini tinggal tambahin aja, ngasum ya. 1 dapatnya ya. Ini pun 1 sama. Jadi Anda hitung sama jarak juga, dekat misalkan ya-nya berapa? Ini dekat, ya, hitung ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, kemudian apa tadi? 3 ya, 3. Kemudian untuk yang tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi sama dibuatin, kemudian lanjut dihitung, ya. Kemudian 3/5 apa dapat 1 sama ya, karena otomatis ini hitungannya gampang 55, jadi lebih simpel gitu ya. Kemudian ini sama juga, dapatlah nilainya semuanya 111 gitu ya. Nah, ini untuk yang hitungan kejadian. Nah, setelah ini Anda dibuat ininya, setelah dihitung dapat nilai masing-masing, kemudian Anda tentukan yang namanya apa, probabilitasnya. Nah, ini rumusnya kita balik ke atas. Nah, rumusnya ya. Rumusnya itu jika yang namanya V itu probabilitas, himpunan A bagian dari himpunan B, sama dengan probabilitas himpunan B adalah himpunan A dikali probabilitas himpunan A dibagi dengan himpunan B. Itu rumusnya ya, probabilitas. Jadi dari dapat nilai yang udah dapat, Anda di semua ditambah-tambahin ya. Jadi yang tadi 1/5, ini yang pertama untuk ya-nya dulu. Yang ya. Yang ya. Ya, Anda semua yang jawab ini nih, semua nih. Dari yang ini nih. Nah, ini 25 gitu ya. Apa namanya, ini semua nih 25. Ini semua ditambahkan. Ya. Dikalikan semua. Kemudian 5/10 itu kan yang probabilitas yang PIA-nya ya. Dari mana sih PIA ini? Dari yang ini aja, 10 kan ada 5 nih yang ada dari sini nih. Nah, ini kan IA-nya 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per recordnya 10. 5 recordnya, jadi 5/10. Makanya dapatlah di sini 5/10. Kemudian ini dikali-kali dapatnya nilainya 0,08. Nah, ini nanti akan jadi nilai dihitung selanjutnya probabilitasnya. Nih, kemudian yang tidak juga sama. Tidak yang kita ambil nih semua, yang ini 1,5 ya, sedang. Nah, kita dapat semua, kita masukkan. Per tidaknya sama, tidak itu.
nilainya ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 sama. Kemudian Anda dibagi dapat 0,36 seperti ini. Tadi udah dapat, Anda dihitung rumusnya dimasukin, rumus yang probabilitas yang tadi. Ini adalah yang P ya, kan 0,8 ya dapatnya. Nih 0,08. Kemudian Anda dibagi sama 0,08 itu untuk probabilitas yang A ditambah yang ya 0,8 sama yang probabilitas yang tidak 0,036 kita lihat. Nih 036. Jadi dapatlah nilainya 10,82. Kemudian probabilitas tidaknya yang 036, yang ini dibagi sama 0,08 ditambah 036 08 yang ini yang ya ditambah 0,036 yang dari tidak sendiri, jadi 0,18. Nah, kesimpulannya dari nilai likelihood ini sehingga diperoleh nilainya dia yang paling yang diambil nilai yang probabilitas yang gede, ternyata nilainya 0,18. Jadi kalau tidak, artinya dari 10 record itu artinya tidak mendirikan rumah, akhirnya keputusnya tidak gitu. Ya, gitu hitungannya. Itu yang kalau datanya, kalau Anda lihat ke sini lagi. Nah, kalau Anda lihat data seperti ini nggak dilihat ya aturan ke satunya itu. Yang dilihat itu atributnya sini. 1, 2, 3. Dari 3 ini kan sama semua tipenya nih, string semua kan. String nih amak, murah, dekat, tidak. Nah, ini sama semua. Itu artinya data ordinal, jadi sama semua. Kalau misalkan data continue, itu datanya ada gabungan sama angka sama huruf. Jadi kalau Anda di Python itu harus encoder dulu, dirubah gitu ya, dirubah dari yang namanya tipenya string ke angka ya, pakai encoder. Nah, kalau tipenya continue nanti harus ada Gaussian dulu. Anda kalau udah pernah belajar statistik sih nggak terlalu pusing ya. Nah, contohnya, ini Gaussian. Jika atribut ke ini bersifat continue ya, maka Px1 itu per C diestimasi fungsi densitas Gauss. Nah, ini rumusnya Fx sama dengan 1/√2 V. Ini standar deviasi ya, standar deviasi dikali itu eksponen ya, eksponen pangkat minus dalam kurung X kurang lambda. Lambda itu min ya, ini min, ini min. Min itu dapatnya dari mana? Min itu dapatnya dari yang namanya rata-rata. Kalau misalkan saya punya angka ini rata-rata dari situ min. Ya. Kemudian kalau nilai yang ini untuk nilai yang deviasi nanti ada pembagian ya. Nanti saya contohin hitung rumus ini gimana. Kemudian pakai per 2 standar deviasi kuadrat ya, itu rumusnya. Kemudian eksponen itu diketahui nilainya sama dengan 2,7183. Nah, itu kesulitan dari algoritma itu ya main hitung-hitungan gitu. Makanya kalau banyak-banyak kadang-kadang mahasiswa itu malas pakai algoritma gitu ya. Itu sebenarnya sih kalau Anda senang dianalisis, saya akan begini sama saya daripada Anda misalkan buat aplikasi. Oke, kita lanjut ya. Kita hitung probabilitasnya itu. Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut harga tanah gitu ya. Ini continue ya. Tipenya ada beda. Nih lihat. Di harga tanah C1, kemudian harga dari pusat kota C2. Nah, dia kan tak sama-sama ordinal nih, angka semua kan. Nah, ini tipenya string. Ini data continue, ada perbedaan nih. Ini angka semua, ini huruf. Makanya ada diterapin yang namanya fungsinya Gaussian ini. Nah, di Python ada tinggal mau manggil fungsi Gaussian seperti apa, ada kok. Anda bisa lihat tutorial berapa. Nah, dari ini kita bagi-bagi nih. Tabel ini kita bagi yang ya-nya sama yang tidaknya. Kita lihat seperti ini. Jadi yang kita yang 100 ya. Kita lihat di sini 100 kemudian ya 100, 200 ya, kemudian 500 ya, kemudian 80 ya, 120 ya, dipisahkan seperti ini. Nah, ya. Nah, min ini dapat dari mana? Kita hitung ya. Yang ini kita masuk ya. Hitung. Ini saya udah belum di sini ya. Hitung. Nah, ini aja ya. Oke, kita ngitung yang untuk yang min dulu.
Yang min itu ini gampang, ada masuk di sini, misalkan 2, 1, 3, 10, 8, kan ini di sini udah ya. Nah, Anda tinggal main ini aja, tinggal main yang namanya average aja. Average itu artinya rata-rata ya, average. Kemudian Anda tinggal tarik ke sini nih, di sini. Ya, 4,8 minnya. Nanti kan masuk ke rumus ini ya, untuk mencari yang namanya standar deviasi. Kemudian dapat 4,8. Rata-rata untuk yang untuk yang atribut pertama ya, untuk yang harga tanah. Lanjut nih, Anda lanjut untuk standar deviasi. Standar deviasi rumusnya gimana? Standar deviasi itu rumusnya S sama dengan akar dari yang namanya sigma I sama N. I sama dengan itu, ini anggaplah I-nya ini. I sama dengan 1 mulai dari sini kan, dari 1 nih. 1 di ini ya, yang pertama. Kemudian sampai N itu jadi jumlah semuanya. Nah, N-nya itu kan berarti kan 5, ini sampai 5 kan. Nah, ini berarti makanya ini kan, ini adalah I1, I2, I3, I4, I5. Kemudian kemudian dalam kurung X1 sama dengan X X aksen gitu ya. X aksen itu dapatnya dari ini ya. Ini dikurang-kurangin gitu. Ya. Kita dapat ya, kita mulai ini 4,8. 4,8 kan min ya. Hasil ini yang X aksen min ya. Ini ada X aksen nih. Aksen ini adalah X1, X2, X3, X4, X5 ya. Nah, ini X4, X5 berarti X aksen ini. Ini rata-rata dari rata-rata dari sini dapatnya X aksen. Nah, kemudian untuk ngitungin gimana? Ini tinggal dikurangi nih. Yang ini X ya sama kayak kemarin desentri ya. Ini tinggal dikurangi nih 2. Ini dikurang dari 48. Ya, kemudian 1 dikurang 48, kemudian ini 3 dikurang 48, kemudian 10 dikurang 48, kemudian 8 dikurang 48, dapatnya 3,2. Nah, kemudian setelah ini Anda ini dijumlahkan kan semuanya. Jadi ini ini di ya, ini dikuadratkan dulu. Sorry kalau saya ini kuadrat ya. Kuadrat masih ingat ya? Minus sama dengan ini kemudian akar ini ya. Nah, ini pangkat ya, pangkat 2. Pangkat 2 kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini Anda dijumlahkan kan? Nah, jumlahkan pakai ini aja nih output-nya. Oke. 62,48 ya, Anda tinggal yang namanya dibagi ya, dibagi N kurang 1 ya. N kurang 1 berapa? N kurang 1 itu artinya kan jumlahnya ya, N itu kan ada yang YAL kan ada 5, jadi kurang 1 berarti ada 4 kan, dengan 4 nih, ini dibagi 4. Ini dapat 15,7. Ya, 15,7 kan untuk yang ini S kuadrat kan. Kalau S yang standar deviasinya, S-nya aja, berarti tinggal diakarkan kan nih. Ini tinggal diakar. Akar apa? SQRT ya. Nah, SQRT tinggal ini 2. Ya, dapat 39 ya. Ya. Nah, jadi standar deviasi itu rumusnya S sama dengan akar sigma I sama 1 sampai N. Jadi artinya nilai dari ini X1 ya, coba dari ini semua nih sampai sini. Total recordnya dari 2 sampai 8. Kemudian XI itu yang tadi ya 11. Kemudian dikurangin aksen atau rata-rata dari nilai X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian dikuadratkan dulu. Ya, dikuadratkan seperti ini. Kemudian dijumlahkan baru dibagi sama N kurang 1 ya, maka jadi dapatlah 3,9. Yang ini pun juga sama ya, jadi untuk yang ini nilainya 17,2 untuk minnya rata-rata 28, 25, 15, 18.
kemudian untuk standar deviasinya 6,3008. Ya, itu dapat. Ini untuk yang satu untuk yang nilai atribut untuk yang tanah. Sekarang kita untuk yang jarak pusat kota sama juga ya tadi hitungannya. Ya, jadi Anda dihitung pakai standar deviasi dapatlah nilainya 39 per 8 gitu ya. Nah, ini probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut. Ya, sama juga ya tadi. Nah, ini kan karena dia nggak ini tipenya untuk angkutan umum, bukan tipenya kontinu, jadi Anda nggak usah pakai standar deviasi gitu. Ya, jadi Anda langsung aja ya kalau misalkan angkanya masih angka huruf seperti ini, langsung dihitung aja kayak seperti yang kasus yang pertama. Tinggal yang ya ada berapa, yang tidaknya berapa, Anda tinggal di ini. Hitung probabilitasnya ini kemunculannya ya. Jadi yang ya 1, tidak 3, ini tinggal Anda dibagi aja 1 dibagi totalnya kan 5 nih. Jadinya nilainya totalnya 1 tambah-tambahin sama. Nah, ini ya yang C4 ya hanya kan ada 55 sama ya setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah kan ada kemudian 1-1. Ini 1 kali kan sama dibagi 2, dibagi ada 2 dia ada 3 jadi 1/2. Oke, nah setelah ini kita ngitung nih. Apabila C1 300, yang C1 ingat ya, C1 itu adalah harga tanah, kemudian C2 itu adalah jarak, C3 itu adalah angkutan umum ya, ada tidaknya. Nah, ini yang namanya Gaussian tadi. Nah, ini agak lumayan nih hitungannya. Ya, ini FC1 ya, jika yang C1 itu 300, kemudian ya. Jadi yang ya dan tidak nih. C1 ke 300 ya, sama dengan 1 per akar 2V. Ini 168 dapat dari mana? Ya, 168 itu dapat dari mana tadi? Nah, nilai yang standar deviasi dari C1 ya, 168. Oke, 168. Kemudian dikali ini tadi berapa tadi? Itu nilainya 2,7183. Ya. Kemudian minus 300 itu nilainya dari yang untuk ya ini ya, nilai ininya nih C1-nya. Kemudian minus 212 itu nilai dari min ya. Nih lihat min, kita lihat minnya 212. Nah, ini min untuk ini itu ya C1 dulu ya, kan ada 4 nih yang dihitung. 4 kan nih. Nah, yang ya untuk yang ya tidak, kemudian yang C2 ya 17 nih. Ya, nanti ini ada 2 nih. 2 untuk yang C1 sama C2 ya. Oke, kemudian di sini dibagi per 2 dikali ya, untuk yang nilai ini nih 168 yang standar deviasi, kemudian dikuadratkan. Dapatlah nilainya 0,021. Gimana Pak ngitungnya 0,021? Nah, kita hitung ya. Coba pakai rumus nih. Kita kalkulasi sini aja ya. Oke, hitung. Ngitungnya kalau saya misalkan saya minus 300 dulu. 300 dikurang ini dulu ya, 300 kemudian dikurang 212 ya, 212 berapa nih? 88. Kemudian dikuadratkan, 88 dikuadratkan itu ini, kemudian kuadrat ya, 7744 ya. Kemudian yang 168,8787. Nah, ini dikuadratin dulu. Ini kuadrat 28520 ya. Kemudian dikalikan 2. Ini 2 yang ini ya. 2 kali 2. Ini 2 di sini. Ya, ini kemudian dikali ini dapat 5070,40 ya. Nah, ini baru nih, kalau dapat nih yang ini ya. Ini untuk yang ini nih dapat nih. Ini untuk yang atas nih, yang ini. Nah, untuk yang 300 minus 212 dikuadratkan dapat 7784. Ya. Setelah ini Anda di ini, tinggal ini dibagi nih. Kita bagi ya, antara 764 dibagi 570. Berapa nilainya? Ini dibagi dapat 0,13145 ya.
Nah, ini kan jadi minus kan, karena ini minus di sininya nih. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita masukin nih E ini. E kan ada berapa E tadi? E-nya itu kalau nggak salah 2. Ini 278 ya. 2 ya. 2,7183. Oke, ini minus tadi ya jadinya ya. Kita masukin sini minus 0,135,764 minus ya. Nah, ini kita 27 pangkat minus ini berapa? Sama dengan ini dipangkatkan pangkat ini ya. Nah, pangkat minus 0,756 dapat 0,873048 ya. Ini udah dapat nilai ini nih. Sekarang kita yang ini nih sekarang posisinya. Oke, 2 akar pi berapa ya? 2 square ya, square 2 dikali 3,14 ya. Apa? 2,50 ya. Nah, dikalikan nilai ininya nih 168. Ini 168,8787 ya. Ini sama dengan ini dikalikan dengan ini, dapatlah 423. Nah, sekarang kan udah dapet nih yang bawah nih. Sekarang yang tinggal 1 per 423 dapat 0,00263 ya. Nah, sekarang tinggal hasil udah dapat nih, hasil yang segini tinggal dikalikan yang ini. Yang ininya nih kalikan. Kan dapatnya 0,8 ya, coba lihat. Ini dikali sama ini. Ya, dapat 0,02. Ini kalau diiniin, kalau saya di apa namanya, kalau dibulatkan jadi ini kan 0,021 ya. Ini kan 6 kalau sama sini kan jadi 1 ya. Jadi 0,021. Karena ini ambilnya cuman belakang komanya cuman 4. Ini dapatnya di 0,021. Ya, ini dapatnya ini sama, ini juga cara ngitungnya. Ya, nanti saya suruh nyentuh ini salah satu nih hitungnya ini dapatnya berapa. Oke, dari situ nih udah dapet nilainya ya 002 untuk yang ya C, kalau nilainya C1-nya 300, kemudian dia putusnya ya sama dengan dapat nilai 0,021. Kalau untuk yang frekuensi C1 sama 300 tidak dapat 0,13. Ini yang ya ini dapat 0,09. Untuk yang C2 yang tidaknya itu dapat 0,0633. Setelah ini Anda lanjut hitung yang kayak tadi likelihood-nya itu kemungkinan ya-nya. Jadi Anda tambahin semua. Tambahin 0,021 yang tadi nih. Ini tambahkan ya. Kemudian Anda masukin nih dikali 0,005 dikali. Nah, ini dapat 45 sama 545 itu dapat dari mana? 45 yang dari sininya nih. Nah, 45 yang tadi yang tidak ya. Nah, 45 ya, ini. Sorry yang ini bener yang ini ya. 45. Ini 45 per dikali yang namanya jumlahnya 10. Sorry. Ini 10 5 per 10 karena kan yang ya itu ada 5 per 10 record kan. Dapatlah 0,00756. Kemudian yang likelihood tidaknya 0,013 dikali 0,033 dibagi 2 per 5 dikali 5 per 10. Dapatlah 0,00158. Ya, udah dapat seperti itu, Anda hitung lagi kayak tadi rumus mobilitasnya 756 ya, nih 036 per yang namanya 0756 yang ya, ini yang tidaknya nih mobilitas yang tidak 0,095 dapat 0,439. Nah, kemudian yang tidak dapat 0,9. Nah, nilai yang paling gede ternyata yang tidak. Jadi dari putusan dari sini dapatlah bahwa yang namanya dari nilai jumlah record seperti ini 10 ini
keputusannya tidak dipilih untuk perumahan gitu ya. Jadi tidak jawabannya, kalkulasi dari si jawabannya dari hitungan itu. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk ini. Kalau apa namanya, oke, sebelum ini saya ada yang bertanya dulu nggak sebelum saya ngetes nih teman-temannya. Oke, ditanyain. Ini nanti tugasnya ngoding ya. Jadi dari Anda nanti dua-duanya kan ada dua tugas tentunya ya kan di sini itu. Jadi Anda buat untuk tabel yang ini nih. Nah, tabel yang pertama itu tugas yang ini nih. Nah, ini yang ini. Anda nanti caranya seperti kayak kemarin, dibuat CSP dulu. Ini buat CSP ya, dibuat CSP, di CSP bentuknya ini satu, ini satu lagi. Nanti Anda masuk di bagian dimasukin Python-nya. Ya, ini dua. Ya, ini dua tugasnya. Itu untuk ini pribadi ya, bukan kelompok. Ini pribadi, kalau terus karena yang ngaji seorang doang, tapi yang lain nggak ngerjain lagi. Ya biar Anda nanti kalau saya kasih soal yang namanya untuk yang saya tadi soalnya UTS-nya ya, yang gambar yang tadi saya lihatin, nanti Anda tinggal ngitung manualnya, masuk recordnya, kemudian masukin dihitung manual pakai Excel, kemudian nomor 3 itu Anda dibuatin di coding Python itu bisa menggunakan yang namanya, tidak saya perintahin menggunakan lesson tree atau menggunakan yang namanya net bias. Anda bisa pelajari ini sekarang, hitungin ini sekarang kalau ada waktu, biar nanti tinggal ketika, karena UAS itu waktunya cuman saya kasih waktu 3 jam. Dari mulai 10.45 sampai 13, mungkin saya pertanyaan sejam sampai jam 2 kali ya. Jadi kalau nanti Anda bisa selesaikan ya, saya nanti tinggal ngumpulin pada waktu pada waktu UTS. Tinggal ngumpulin send aja, nanti saya buat di kelasnya di ini di classroom. Anda tinggal ngirim aja. Tolong jangan sampai untuk di ini untuk di UAS ya, pastikan Anda yang namanya udah ngirim UTS-nya. Jangan pengalaman kayak tahun kemarin Anda nggak mengirim gitu ya, sayang banget gitu, nggak pas UTS nggak ngirim. Padahal kalau yang namanya saya, meskipun Anda salah pun juga saya akan kasih nilai ya. Tolong ya sampai ini ya, sampai nggak ngirim gitu ya, sayang, biar Anda cepat lulus gitu ya. Oke, ada yang tanya nggak sampai sini? Jadi saya suruh nyentuhin, nanti ada beberapa orang suruh ngitung manual, kemudian sama ngitung Gaussian tadi. Itu saya kemarin Gaussian nanya beberapa dosen, banyak yang nggak ngerti gitu ya, itu Gaussian. Itu kan lumayan hitungannya. Sono angka ini itu. Bentar ya. Assalamualaikum. Nah, ya. Jadi kamu ngajar. Iya. Kalau nggak tahu, belum ngerekam video ini, tadi keburu ini ada error. Yang paling jam 2-an. Ini jam 2-an. Yang enggak di ini di Mikar. Enggak di Mikar aja. Kalau banyak karena paling nggak upload nanti. Belum. Udah, ngajar lagi. Entah gampang lah dikabarin. Saya lagi ngajar dulu nih. Begini, nggak online. Ya. Oke, ada yang tanya nggak? Belum ada. Ya, silakan. Belum ada Pak. Kedengeran, taruh. Oke, saya dulu nih, kedengeran kayak suara mobil di pinggir jalan. Ya, kenapa? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, ya. Kalau enggak saya mau nanya nih. Ya, kalian saya dari kemarin nanya aja Java sama anak-anak biasa aja PBO ya. So udah jelas banget, dijelasin gini-gini gitu ya. Ada hanya untuk buat variabel aja bingung gitu ya. Buat variabel di Java aja bingung, apalagi untuk di main-main di sini di Python mulai bagai susah gitu ya. Oke, sananya nih di sini aja ya. Oke. Saya buat dari sini. Oke, ini aja kali ya.
Saya absen ya, saya absen nih. Saya buka sianya dulu. Sia. Satu sesi. Sekarang tanggal 24 ya. 24. Oke. 10/24/2020. Variasi. Oke, ada Pendi. Maaf, Hadir, Pak, Pak, hadir. tanggalnya 2002, Pak. Hah? Oh iya. Tanggalnya ya tahunnya. Ada masih zaman kuliah S1 lagi deh. Aduh, oke. Ada Pendi, ada Pendi. Hadir, Pak. Oke, Pendi, sananya sekalian ya. Oke. Ya. Pendi, yang di sini yang variabel dependen yang mana? Variabel dependennya yang mana? Dari harga tanah, jarak, angkutan, target gitu yang mana? Gampang loh itu pertanyaannya. Mana? Yang tanah, Pak. Ah, yang tanah. Itu variabel dependennya, beneran. Salah. Arifudin, ada Arifudin. Hadir Pak, Ya, mohon maaf. Iya. Di menit ke-21 tadi Pak, jadi sebagian yang diterangkan sama Bapak nggak saya tangkap Pak, mohon maaf. Soalnya saya lagi koneksi jaringan juga sih tadi Pak, maaf. Oh gitu. Mau apa nanti kalau ada di itu bisa ada record itu di YouTube bisa ini karena saya upload nanti bisa lihat nanti. Oh iya Pak, ya. Karena saya ini dulu stop recordnya dulu ya kan masukin ke ini ya. Terus ada absen juga. Dulu. Iya Pak. Ini siapa kok Dian pakai izin Bayangkara? Cuman dia pakai email apaan?